saya melaksanakan. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi hari ini hadir berdiskusi bersama di acara kolokium yang alhamdulillah juga sudah terlaksana secara rutin ya setiap Jumat pagi selama kurang lebih 1 bulan sudah dilaksanakan. Kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas seperti biasa, baik itu melaksanakan kegiatan pekerjaan sehari-hari ataupun aktivitas lainnya. Dan juga tidak lupa, seperti yang sudah disampaikan pada saat apel pagi tadi, kita kembali mendoakan para saudara-saudara kita, rekan-rekan kerja kita yang lain, yang mungkin saat ini sedang dilanda musibah dalam bentuk apapun itu, baik itu sakit ataupun musibah yang lainnya, agar bisa segera diangkat kesulitan-kesulitannya, dan bagi kita yang memiliki kemampuan, baik itu dalam bentuk apapun ya bantuannya, baik itu doa ataupun bantuan yang lain, bisa kita lakukan untuk saling memberi bantuan kepada yang sedang dilanda kesulitan, karena apa yang saya yakini dan mudah-mudahan ini juga berlaku untuk yang lain, bahwa apa yang kita berikan itu dalam bentuk apapun, baik itu doa ataupun yang lainnya, nantinya akan bermanfaat bagi kita kembali. Baik, saya tidak berlama-lama, saya langsung mohon kepada Pak Widi, mewakili Pak Kapus, untuk membuka acara kolokium kita hari ini, Pak. Silakan, Pak Widi. Ya, terima kasih Pak Romdon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para tim manajemen mutu, yang terhormat para koordinator, subkoordinator, dan yang terhormat para Kapoklit dan Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah ya, kata Pak Romdon tadi kita sudah seri kelima ya. Jadi yang kelima ya untuk kegiatan kali ini, kolokium ini. Dan kolokium ini memang sebenarnya sudah dari dulu ya kegiatan ini yang memang sangat kita butuhkan sebenarnya sebagai sharing knowledge ya, istilahnya ya berbagi ilmu lah. Kalau dulu di awal kolokium ini sebenarnya diharapkan dari teman-teman yang kegiatan ke luar negeri gitu ya, istilahnya oleh-olehnya seperti ini. Jadi berbagi ilmu, teman-teman yang dapat ilmu dari luar itu dibagi ke kita-kita gitu ya, yang di PSTA keseluruhan. Kemudian meningkat ke teman-teman yang setelah kuliah gitu ya, yang sudah lulus. Jadi ilmunya selama kuliah itu atau disertasinya, tugas akhir atau tesisnya itu dibagikan ke kita untuk sharing knowledge. Dan sekarang meningkat lagi kalau bisa teman-teman yang baru gitu ya, yang CPNS ataupun yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah istilahnya yang di kita gitu ya di PSTA, mungkin bisa dari tugas akhirnya, bisa dari selama beberapa tahun di sini apa sih yang sudah diperoleh gitu ya, dan kedepannya kira-kira bagusnya ilmu yang ditingkatkan seperti apa. Jadi ini sebenarnya sharing knowledge ya, istilahnya saling berbagi, kemudian mungkin ada masukan, ada saran dari teman-teman juga. Dan hari ini kita lihat memang berbeda gitu ya, untuk yang seri kelima ini istilahnya ilmunya, dan ini juga fungsionalnya juga fungsional pertama yang ada di PSTA, maksudnya terkait dengan analis kebijakan sama perencanaan gitu ya. Jadi sebelumnya memang kita tidak punya fungsional ini, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada dan sangat membantu sekali ya. Yang analis kebijakan itu Pak Romdon, kemudian yang dari perencanaan Pak Wahyu gitu ya. Jadi kita akan melihat apa sih ilmu yang istilahnya yang berbeda lah di kita, namun sebenarnya di kita dilakukan itu, dan selama ini yang melakukan orang-orang yang mungkin basic atau fungsionalnya bukan di situ gitu ya. Namun di sini kita Pak Romdon sama Pak Wahyu mungkin bisa berbagi, dan kita bisa mungkin saling sharing, dan ke depan terkait dengan kebijakan ataupun dengan perencanaan di PSTA itu akan seperti apa. Saya kira itu, dan mari kita cermati dan kita paham dan kita saling berdiskusi terkait kolokium seri kelima hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi. Untuk acara kita hari ini, materinya itu ada 2. Pertama dari saya sendiri, yang kemudian nanti terakhir itu ada dari analis perencana oleh Mas Wahyu. Yang akan memandu acara kita hari ini adalah Prof. Edi Hermawan. Langsung saja saya serahkan ke Prof. Edi, Prof.
Oke, terima kasih Pak Ramdan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa berlama-lama, mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Kapus khususnya yang diwakili Pak Midi dan juga Pak Afif di sini. Saya Edi Hermawan izinkan untuk memimpin acara kolokium Jumat tanggal 20 Agustus 2021 seri kelima. Untuk pembicara pertama, izinkan saya mengundang Bapak Rahmat Romdon. S-nya saya nggak tahu apa, Mas. Syahrir, Prof. Syahrir. Syahril. Saya nggak tahu alokasi waktu yang diberikan berapa menit ya? Untuk pemaparan 20 menit, lalu dilanjutkan diskusi 20 menit. Oke. Baik, kepada Pak Ramdan, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih, Prof. Edi. Ya, 20 menit. Ya, ini saya coba untuk tidak terlalu berlama-lama. Saya langsung saja izin share, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian masing-masing belum ya? Sudah full screen? Sudah, Pak. Oke. Baik. Langsung saya mulai saja Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pada pagi hari ini di materi kolokium saya ini tidak mengambil topik khusus di analisis kebijakan, tapi saya coba mengambil topik yang paling saya pahami, yakni tentang dasar-dasar analisis kebijakan itu sendiri dan apa sih kira-kira potensi pemanfaatannya di PSTA begitu. Nah, ini sekaligus saya coba untuk menyampaikan hasil pemahaman saya dan mengharapkan nanti ada kritisi dan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, apakah memang yang saya pahami ini sudah sesuai dengan jalur ataupun tujuan dari organisasi PSTA itu sendiri. Topik ini juga saya ambil karena bagi saya yang baru bergabung di PSTA selama 8 bulan ini ada dua hal dasar yang harus saya pelajari lagi dari nol, yakni tentang analisis kebijakan itu sendiri, baik itu terkait teknis-teknisnya ataupun hard skill yang diperlukan, dan juga terkait sense atmosfernya itu sendiri. Jadi ada dua hal, kebijakan dan juga sense atmosfer. Meskipun memang basic pendidikan saya itu di ilmu politik, tetapi itu hanya memberikan perspektif dan paradigma bagi saya tentang bagaimana memandang sebuah isu-isu politis ya, harus dilihat dari mana. Tetapi untuk kemampuan-kemampuan teknis atau metodologi, bagaimana sistematika penyampaian dan penulisan tentang dokumentasi kebijakan itu sendiri, memang baru saya dalami lagi ketika masuk di PSTA. Langsung saja, pertama ini tentang pengertian kebijakan itu sendiri. Yang menjadi favorit saya itu adalah definisi dari Thomas Day ya, bahwa kebijakan itu bisa diartikan keputusan apa yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah. Ini ibarat kata kalau kita sedang pemilu, memilih untuk tidak memilih adalah sebuah pilihan. Gitu. Jadi kadang kebijakan itu bisa dilihat dalam bentuk apa yang peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi bisa dilihat juga dari segi belum adanya peraturan itu sendiri. Jadi apa yang memilih untuk diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah itu adalah sebuah kebijakan. Nah, ada juga definisi yang lain bahwa kebijakan atau keputusan itu bisa diusulkan oleh individu, kelompok, ataupun pemerintah. Jadi inisiatif atas sebuah kebijakan itu sendiri tidak selalu datang bersumber dari pemerintah, tapi bisa juga dari individu ataupun kelompok-kelompok lain yang itu di luar pemerintah. Dan tujuannya itu satu, yakni menyelesaikan sebuah masalah. Lalu apa sih analisis kebijakan itu? Analisis kebijakan itu pada intinya saya mengambil pengertian dari William Dunn ya, itu aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Jadi sebuah proses untuk menghasilkan pengetahuan dari data-data atau informasi-informasi yang sudah diolah
tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Kenapa ini diperlukan analisis itu, Bapak Ibu sekalian? Jadi analisis itu diperlukan karena masalah publik itu semakin kompleks ya. Kadang ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan, menentukan sebuah kebijakan atas sebuah masalah tertentu, memang akan menyelesaikan masalah itu, tapi bisa jadi di sisi lain konsekuensi dari pengambilan kebijakan itu justru akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Contohnya saja, katakan untuk menyelesaikan masalah kemacetan, pemerintah memutuskan untuk melebarkan jalan. Nah, tapi di sisi lain ternyata konsekuensinya adalah terjadi konflik antar ormas yang menimbulkan keresahan dan menurunkan faktor keamanan di masyarakat. Kenapa dua hal yang sepertinya tidak berhubungan ini ternyata jadi ada hubungannya begitu antara pelebaran jalan dengan konflik antar ormas. Ternyata sebabnya adalah karena pelebaran jalan itu menghilangkan lahan parkir yang akhirnya terjadi perebutan lahan parkir antara kedua ormas tersebut. Itu salah satu contoh konsekuensi negatif atau dampak negatif dari sebuah kebijakan yang diambil. Nah, lalu analisis kebijakan itu dilakukan adalah idealnya untuk membantu. Garis bawahnya di sini adalah untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, dan berbasis bukti. Kenapa pembantu di sini perlu saya garis bawahi gitu? Karena terkadang pembuat kebijakan itu sendiri bisa saja memerlukan ataupun tidak memerlukan bantuan dari analisis kebijakan gitu. Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga masukan atau bantuan dari analisis kebijakan tadi itu tidak menjadi pertimbangan dari pembuat kebijakan. Lalu ini ada elemen kebijakan sama dari William dan juga ada 3 setidaknya elemen utamanya. Pelaku kebijakannya itu sendiri, baik itu dari pemerintah ataupun non pemerintah. Lalu ada kebijakan publiknya itu sendiri yang lahir dari tuntutan-tuntutan lingkungan kebijakan. Lalu ada lingkungan kebijakan itu sendiri. Jadi kadang sebuah kebijakan itu lahir karena dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, sumber daya alam, dan lain-lainnya. Contohnya kebijakan desentralisasi di Indonesia yang itu lahir dari tuntutan lingkungan kebijakan, misal karena krisis ekonomi waktu itu, atau karena tuntutan sosial dari masyarakat akademisi dan elemen masyarakat yang lainnya, ataupun elit-elit politik yang memang memiliki kepentingan untuk menghasilkan sebuah kebijakan desentralisasi. Lalu di sini ada proses kebijakan. Jadi proses kebijakan itu ada kurang lebih 5 urutannya, dari penentuan agenda, kemudian agenda atau masalah ya, masalah apa yang mau difokuskan untuk diselesaikan gitu. Lalu menentukan alternatif kebijakannya itu sendiri, serta memperhitungkan dampak-dampak dan konsekuensi kebijakannya. Karena itu di sini di sisi peran pembuat kebijakan itu ada formulasi kebijakannya, tapi di sisi analis kebijakannya itu sendiri ada peramalan. Jadi peramalan ini berusaha memprediksi atau memperkirakan skenario-skenario yang terjadi dari masing-masing alternatif kebijakan yang tersedia. Lalu dari alternatif itu akhirnya pembuat kebijakannya menentukan mengadopsi kebijakan mana yang dipilih setelah melakukan perhitungan dan peramalan-peramalan sebelumnya ya. Setelah diadopsi, lalu tentunya ada implementasi. Implementasi itu misalnya dengan memobilisasi sumber daya atau memberikan arahan kepada sumber daya manusia di birokrasi dan administrasi untuk menjalankan kebijakan yang sudah dipilih. Setelah dijalankan, tentunya kebijakan itu akan dinilai ya, bagaimana hasilnya, apakah perlu dirubah, apakah perlu diganti, atau bisa dilanjutkan dengan beberapa modifikasi. Nah, tapi ini dilema sebuah kebijakan ya. Sepertinya ini menjadi dilema dari setiap pengambilan keputusan, apalagi kalau itu kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Bagaimana memuaskan kepentingan individu atau private, sekaligus meningkatkan kesejahteraan publik gitu. Jadi dalam sebuah kebijakan itu seperti semacam sebuah keniscayaan ya, bahwa tidak semua pihak ini bisa dipenuhi keinginannya. Kadang untuk memenuhi, bukan kadang, tapi seringkali untuk memenuhi kebutuhan satu pihak itu akan mengorbankan kebutuhan pihak yang lain. Sebagai contohnya saja, kita ketahui bersama setiap 1 Mei itu kan ada May Day, Hari Buruh. Biasanya serikat pekerja atau para kumpulan komunitas para buruh itu akan melakukan demo dan tuntutannya kurang lebih sama, menaikkan upah minimum biasanya atau upah pekerja. Nah, jika itu dipenuhi setiap tahunnya, tentunya upah itu akan naik, akan memenuhi kebutuhan dari para serikat pekerja itu tadi. Tapi di sisi lain yang akan dikorbankan kepentingannya adalah kepentingan para pengusaha, yang itu juga memiliki sebuah asosiasi yang juga
memiliki kepentingan yang lain yang seringkali berseberangan antara pekerja dan yang memiliki usaha ini. Karena itu, kalau saya lihat di Indonesia ini sudah ada sebuah transformasi akan proses kebijakannya itu sendiri. Ada perubahan paradigma dari yang sebelumnya itu berdasarkan intuisi, menggunakan banyak kata-kata kayaknya dalam tanda kutip. Sepertinya kayaknya yang baik diambil itu kebijakan ini, gitu. Menjadi kebijakan yang incremental. Incremental itu menggunakan kebijakan yang lalu, kebijakan apa yang sudah ada ini digunakan kembali gitu tanpa ada perhitungan bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Lalu menjadi data driven policy making atau biasanya disebut dengan EBP, evidence based policy, berdasarkan data-data dan bukti-bukti empiris di lapangan. Dan disinilah sebuah kebijakan itu sudah mulai melibatkan para peneliti seperti yang ada di PSTA ini, melibatkan hasil-hasil kajian yang akhirnya itu dituangkan dalam sebuah kebijakan. Nah, nantinya yang lebih advance lagi itu adalah kebijakan yang agile dan inovatif ya. Kadang sebuah kebijakan itu sebuah masalah yang ingin diselesaikan itu ada momentumnya gitu. Jadi jika tidak diselesaikan sekarang, jika tidak dibuat sebuah kebijakan secara cepat gitu, masalah itu akan menjadi lebih sulit untuk dikerjakan. Karena itu kadang sebuah kebijakan itu tidak bisa diproses secara berlama-lama dan bisa jadi yang dikeluarkan adalah seperti bentuknya itu minimum viable product begitu, atau kalau di sini berarti bukan produk tapi minimum viable policy gitu. Jadi yang cukup saja memenuhi kebutuhan dasar. Nah, nantinya ini akan dilakukan modifikasi secara terus-menerus berdasarkan feedback yang didapat dari para stakeholder ataupun yang kelompok-kelompok yang dipengaruhi dari kebijakan itu. Produk-produk kebijakan ini yang secara normatif ya, berdasarkan undang-undang. Ada beberapa urutannya tentunya dari paling tinggi Undang-Undang Dasar sampai akhirnya peraturan daerah. Tentunya di luar ini ada kebijakan-kebijakan lain seperti surat edaran, permen, dan lain-lainnya yang masih secara normatif sebenarnya. Tapi juga ada kebijakan-kebijakan lain yang mungkin itu tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tapi secara implisit dilakukan oleh pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan itu sendiri. Lalu ini yang ingin lebih banyak saya bahas tentang aktor kebijakan. Jadi aktor kebijakan tadi sempat saya singgung di awal, pelaku kebijakan ada dua pembagian utamanya, pemerintah ataupun non pemerintah. Pemerintah ada administrasi atau birokrasi seperti kita ini, dan juga ada parlemen, legislatif, ada di luar pemerintah, kelompok kepentingan, media, akademisi, dan lain-lainnya. Nah, aktor-aktor kebijakan ini perlu kita analisis. Ada stakeholder analysis atau analisis pemangku kepentingan. Stakeholder itu pihak yang terpengaruh atau dipengaruhi dari kebijakan, dan analisis adalah menganalisa stakeholder itu sendiri. Lalu apa yang dianalisa? Pengetahuannya, interest-nya atau kepentingan stakeholder-nya, posisinya terhadap sebuah kebijakan, kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan, ada di posisi mana dia sebagai seorang pemangku kepentingan. Stakeholder mapping ini adalah sebuah teknik yang menjadi salah satu bagian dari stakeholder analysis. Tujuannya yaitu tadi mengidentifikasi aktor penting berdasarkan pengetahuan, kepentingan, posisi, sikap, ataupun cara membangun relasi dengan stakeholder gitu, sehingga mengurangi resiko kegagalan dari sebuah kebijakan. Ini ada salah satu contoh stakeholder mapping yang saya ambil ya. Ini yang di antara sekian banyak stakeholder mapping, ini yang sedikit saya pahami, ada dua sumbu kekuasaan yang dimiliki dan sumbu interest atau kepentingan atau ketertarikan. Nah, dari kedua sumbu ini terbagi menjadi 4 jenis stakeholder. Ada crowd atau kerumunan, di mana kekuasaannya lemah tapi kepentingannya juga lemah. Ada subjek ini kepentingannya tinggi, interestnya tinggi, tapi kekuatannya ini kecil. Biasanya seperti kelompok serikat buruh tadi, ataupun NGO, ataupun LSM. Lalu ada contact center. Kekuasaannya tinggi tapi kepentingannya itu kecil. Seperti contohnya ini biasanya yang ada di tempatnya di sini adalah pembuat legislatif ya, atau di parlemen. Dan lalu ada player ini adalah key stakeholder, ya, di mana kita harus memaksimalkan effort kita untuk membangun relasi dengan key player ini. Lalu setelah tahu proses kebijakan itu sendiri, tahu siapa target kebijakannya, dokumentasi kebijakan ini menjadi tools komunikasi kebijakan dari analis kebijakan, ataupun bisa jadi di sini dari peneliti ataupun stakeholder lain yang ingin mempengaruhi sebuah kebijakan.
Nah, dokumentasi kebijakan ini menjadi jembatan komunikasi ya dari apa yang sudah diteliti, apa yang sudah dikaji menjadi sebuah bahasa yang lebih sederhana, yang lebih ringkas dan on point untuk ditujukan atau diberikan kepada pembuat kebijakan. Nah, untuk peneliti biasanya yang dihasilkan itu adalah policy research atau policy paper atau penelitian kebijakan. Ini mungkin yang menjadi bahan kajian utama dari rekan-rekan yang ada di Puskak KPA. Ini lebih rigid secara metodologi, secara sistematika penulisan. Lalu ada yang lebih ringkas lagi, itu policy brief. Dan ada yang lebih ringkas lagi dari policy brief, yaitu policy memo. Tujuan pembuatannya dan kenapa ini digunakan itu masing-masing berbeda, bisa dilihat dari konteks isunya, dari metodologinya, dari jenis-jenis rekomendasinya. Memang kalau policy brief dan policy memo itu yang membuatnya unik adalah ditargetkan langsung ke pembuat keputusan. Misal di PSTA berarti kepada manajemen ya, atau kepada kepala pusat. Kalau di Lapan berarti kepala. Kalau misal ke stakeholder lain berarti misal ke wali kota atau itu ke kepala dinas dan lain-lainnya yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah regulasi. Nah, setelah tahu targetnya, setelah mengantongi bahan-bahan dokumentasi kebijakan untuk tools komunikasi kebijakan, lalu langkah yang dilakukan selanjutnya adalah advokasi. Advokasi itu kan sebuah komunikasi untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, mempengaruhi pemangku kepentingan agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, misal. Nah, advokasi itu juga mendorong perubahan kebijakan dengan cara mempengaruhi pengambil kebijakan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah perubahan. Tidak semua perubahan itu dapat diterima dengan baik ya. Perubahan itu biasanya mendapatkan tantangan baik itu dari individu ataupun tantangan organisasi. Sebab-sebabnya tentunya seperti yang ada di slide, hilangnya kepastian, takut kepada hal-hal yang tidak diketahui, terus karena sudah terbiasa dengan perilaku lama. Dari organisasi ini utamanya biasanya yang terjadi itu adalah alokasi sumber daya yang berlaku. Apakah dengan perubahan itu ada pengurangan sumber daya, atau ada penambahan, atau ada realokasi, ada refocusing. Hal-hal seperti itu yang biasanya menjadi penyebab resistensi terhadap sebuah kebijakan yang kita ajukan. Nah, ini langkah-langkah advokasi kebijakan, mulai dari proses kebijakannya itu sendiri, menentukan isu apa, masalah apa yang ingin kita angkat, lalu mengetahui proses pengambilan kebijakan itu sendiri, mengetahui jalurnya harus lewat mana, lalu siapa yang akan kita lewati, siapa yang bisa kita ajak untuk melewati jalur tersebut dengan pemetaan aktor dan pengaruh aktor itu masing-masing, lalu strategi dan teknik untuk komunikasinya, membuat bahan komunikasinya, dan pelaksanaannya itu sendiri. Setelah dilaksanakan, tentunya akan dimonitoring. Apakah hasil advokasi itu dilaksanakan, atau justru tidak dihiraukan oleh pembuat kebijakan itu. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menanggapi hasil penilaian itu. Nah, ini khusus sedikit untuk jabatan fungsional analis kebijakan itu sendiri. Kalau dilihat di sini seorang JFAK itu harus versatile ya, harus bisa masuk kemana-mana, begitu tergantung dari jenis organisasinya. Kemampuan dasarnya tentunya tentang analisis kebijakan itu sendiri, tapi kemampuan lain atau yang menjadi spesialisasi itu nantinya disesuaikan dengan organisasi di mana seorang analis kebijakan itu bernaung. Kalau misal di Kementerian Kesehatan berarti juga tentang kesehatan, kalau tentang di Kemenkumham misal berarti tentang HAM, atau di Kementerian Pertahanan berarti tentang Hankam, di PSTA berarti tentang seks atmosfer, di Lapan berarti tentang antariksa, dan kurang lebih begitu. Nah, di sini ada relasi bagaimana kolaborasi antara JFAK dengan peneliti dan JFAK dengan perencana, gitu. Misal untuk dengan kolaborasi dengan peneliti sendiri biasanya itu output-nya langsung berupa saran kebijakan dari laporan penelitian, digabungkan dengan hasil analisis kebijakan, dijadikan secara bersama-sama menjadi sebuah saran kebijakan yang nantinya diadvokasikan ke pembuat kebijakan. Sementara untuk perencana sendiri, orientasinya itu adalah program dan kegiatan, agar program dan kegiatan yang direncanakan itu lebih sesuai dengan kebijakan yang ada dan berbasis bukti. Begitu. Lalu di sini ini ada level analis kebijakan. Ini saya ambil dari hasil sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Agus KPA, bahwa ada tingkatan dari analis kebijakan pertama sampai utama. Untuk di level pertama sendiri itu biasanya review dan identifikasi kebijakan. Sakti tadi gimana, Sakti? Ya, saya lanjutkan. Lalu untuk muda ini sudah mulai merumuskan masalah.
Kalau untuk media ini mulai mempertimbangkan aspek-aspek politik secara nasional dan utama, ini tentunya tingkatannya lebih tinggi lagi karena sudah mempertimbangkan aspek politik secara global. Semakin tinggi, semakin rumit. Mungkin di peneliti rekayasa juga tingkatannya seharusnya akan seperti ini. Semakin tinggi akan semakin rumit dan semakin besar cakupannya. Ini ada sedikit deskripsi tentang apa tugas analis kebijakan atau kompetensi yang harus dimiliki dari level-level proses kebijakan itu sendiri, dari perumusan masalah hingga evaluasi. Tidak akan saya bahas terlalu banyak tentang ini. Nah, di sini saya ingin masuk sedikit tentang potensi pemanfaatan di PSTA. Yang saya ketahui di PSTA ada 5 kelompok penelitian utama ya yang menjadi core kegiatan dari Litbang Jirap yang ada di PSTA. Ini saya coba bedah satu persatu, tapi pada akhirnya saya hanya mampu untuk membedah 3-nya sedikit, karena untuk poklit lingkungan atmosfer dan teknologi atmosfer ini yang saya rasa bagi saya sendiri itu agak asing gitu. Saya kurang tahu permasalahannya apa ataupun apa isu-isu kebijakannya tentang poklit-poklit itu. Ini saya coba apa yang saya pahami terlebih dahulu dari poklit keselamatan transportasi dan kebencanaan. Yang 2 di atas ini adalah apa yang kegiatan utama yang dilakukan. Ini apa yang saya pahami, nanti silahkan dikritisi kalau memang pemahaman saya ada yang salah atau butuh koreksi. Jadi pengembangan prediksi cuaca ekstrem untuk bencana hidromet, dan yang selanjutnya adalah prediksi cuaca penerbangan untuk keselamatan pesawat. Nah, isu-isu yang jadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana peralihan teknologi dari riset menjadi operasional. Apakah sudah ada kebijakan yang mewadahi hal itu, begitu? Apakah sudah ada mungkin sebuah komite yang mewadahi hal itu, begitu? Lalu untuk keselamatan pesawat sendiri, kalau tidak salah DSS Jatayu ya, itu kondisi existing keselamatan pesawat dan prediksi cuaca penerbangan saat ini, lalu perhatian pemerintah, apakah ini menjadi concern pemerintah saat ini, atau concern dari stakeholder, misal dari asosiasi maskapai kalau tidak salah yang ada di Indonesia itu ya, lalu kebutuhan dari masing-masing stakeholder-nya itu apa. Nah, di sini saya coba mengidentifikasi apa kebijakannya yang ada terkait ke poklit ini dan juga stakeholder-nya. Coba saya petakan berdasarkan asumsi dasar yang saya miliki ya. Ini ada kebijakannya, ada undang-undang dan PP, lalu dari stakeholder-nya di sini saya identifikasi yang paling besar itu BNPB, BMKG, Kementerian Perhubungan. Ini mereka bertiga ini menjadi key player, punya power dan interest yang tinggi, kepentingan yang tinggi. Lalu ada, kalau tidak salah, di sini mitra kerja dari lembaga-lembaga ini itu Komisi 5 DPR, bagaimana kepentingannya, bagaimana power mereka yang ada di sini. Lalu di sini masyarakat secara umum ya, saya kurang bisa mengidentifikasi siapa yang, apakah ini masyarakat yang sering menggunakan pesawat atau masyarakat yang justru jarang menggunakan moda transportasi penerbangan. Lalu di sini ini NGO atau LSM ataupun kelompok kepentingan yang bukan merupakan bagian dari birokrasi atau administrasi, tapi memiliki kepentingan yang cukup tinggi. Nah, saya lanjutkan karena waktu saya sebenarnya sudah lewat. Sedikit lagi tentang poklit ketahanan pangan dan kemaritiman. Yang saya pahami kegiatannya itu adalah prediksi musim resolusi tinggi dan juga prediksi ZPPI dan upwelling untuk perubahan pola penangkapan ikan ataupun bagaimana nelayan itu beroperasi untuk menangkap ikan. Isu-isu ataupun yang menjadi pertanyaan saya itu sama kurang lebih dengan poklit sebelumnya. Bagaimana peralihan teknologi dari riset ini menjadi operasional, selain dari bentuk DSS Semar ya. Lalu target stakeholder-nya selain nelayan ataupun asosiasi nelayan siapa, kebutuhan tangkapan ikan di Indonesia saat ini siapa, bagaimana, berapa target pertumbuhannya, bagaimana target untuk berlanjutan mode pola penangkapan, tapi tetap mempertimbangkan sumber daya alam yang berkelanjutan ataupun kemampuan recovery dari sumber daya ikan itu sendiri. Lalu wilayah target penangkapan ikan, atau kalau tidak salah ini istilahnya wilayah pengelolaan perikanan atau wilayah pengelolaan penangkapan, WPP kalau tidak salah. Nah, di sini saya coba petakan lagi kebijakannya apa kira-kira dan juga stakeholder-nya, KKP yang jelas sih. Lalu dalam KKP itu